Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka atau yang biasa disebut dengan UHAMKA, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini kami dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, Prodi D3 Akuntansi, kelas 3R, kelompok 1, yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Dejabusal Karim. Perkenalkan, nama saya Syarifah Sumaya. Perkenalkan, nama saya Diana Dwi Aprianti. Baik, kali ini kita akan membahas tentang aktivitas siklus pendapatan. Apa itu siklus pendapatan? Siklus pendapatan adalah rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dengan menyediakan barang dan jasa ke para pelanggan dan menagihkan sebagai pembayaran dari penjualan-penjualan tersebut. Informasi mengenai berbagai aktivitas siklus pendapatan juga mengalir ke siklus akuntansi lainnya. Siklus pendapatan bertujuan untuk mengetahui perincian saat terjadinya proses penagihan kas berlangsung dan diterimanya pendapatan. Terdapat 4 aktivitas dasar siklus pendapatan. Yang pertama, entry pemesanan penjualan. Yang kedua, pengiriman. Yang ketiga, penagihan. Dan yang keempat, penagihan kas. Kita masuk ke entry pertama, yaitu entry pesanan penjualan. Sistem aplikasi pemrosesan order penjualan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mewajibkan pembeli melakukan pembayaran harga barang terlebih dahulu sebelum barang diserahkan oleh perusahaan. Dan tujuan sistem aplikasi pemrosesan order penjualan adalah untuk menarik pelanggan, memberikan bantuan kepada pelanggan untuk memilih barang dan jasa yang dibutuhkan, menyerahkan barang secara optimal, dan menagih dengan tingkat akurasi dan kecepatan yang tinggi. Tujuan sistem aplikasi pemrosesan order penjualan adalah untuk mengungkapkan informasi-informasi penting seperti nama, alamat pelanggan, rekening pelanggan, nama, nomor, dan keterangan barang yang dijual. Bagian pesanan penjualan bertanggung jawab atas proses entry pesanan penjualan. Ada fungsi entry pesanan penjualan, itu ada 3 aktivitas utama. Yang pertama, mengambil pesanan dari pelanggan. Yang kedua, memeriksa dan menyetujui kredit pelanggan. Yang ketiga, memeriksa ketersediaan-persediaan. Pengiriman. Yang pertama, pekerja gudang adalah bertanggung jawab untuk mengisi pesanan pelanggan oleh menghapus item dari inventaris. Yang kedua, keputusan-keputusan penting dan kebutuhan informasi. Ada menentukan metode pengiriman, ada in-house, ada outsource. Yang ketiga, dokumen, catatan, dan prosedur. Kartu pengambilan printed by the sales order entry triggers the shipping process and is used to identify which product to remove from inventory. Yang kedua, jumlah fisik dibandingkan dengan kuantitas pada kartu pengambilan dan slip pengepakan. Yang ketiga, beberapa tempat pemeriksaan dibuat dan dokumen pengiriman dipersiapkan. Selanjutnya, penagihan dan piutang usaha. Aktivitas penagihan adalah aktivitas memprosesan informasi dari entry pemesanan penjualan dan aktivitas pengiriman. Hal ini membutuhkan informasi identifikasi dan jumlah barang yang dikirimkan dari bagian pengiriman dan informasi mengenai harga dan syarat khusus penjualan lainnya dari bagian penjualan. Yang A, 2 aktivitas yang dilakukan pada stage siklus pendapatan ini adalah invoicing consumer, maintaining consumer account. Yang B, jenis sistem penagihan. Dalam sistem setelah penagihan, waktu dipersiapkan setelah konfirmasi bahwa barang-barang dikirim. Dalam sistem penagihan, waktu dipersiapkan tetapi tidak dikirim sesegera pesanan disetujui. Yang C, persediaan piutang dagang dan file buku besar diperbaharui pada waktu ini.
Yang D, metode-metode pengurusan piutang dagang. Yang pertama metode faktur terbuka, yang kedua metode pembayaran gabungan. Yang E, untuk memperoleh aliran penerimaan kas yang lebih seragam, banyak perusahaan menggunakan proses yang disebut penagihan berdaur. Selanjutnya itu ada penagihan kas. Penagihan kas merupakan aktivitas terakhir pada siklus pendapatan. Petugas bagian penagihan mempersiapkan daftar pengiriman uang, yaitu dokumen yang mengidentifikasikan nama dan jumlah semua kiriman yang pelanggan dan mengirimkan salinannya ke bagian piutang usaha. Nah, berikut adalah rincian pada penagihan kas. Yang pertama itu yang A, 2 bagian yang terlibat dalam aktivitas ini adalah yang pertama itu ada kasir, yang kedua itu ada fungsi piutang dagang. Lalu ada keputusan-keputusan penting dan kebutuhan informasi. Yang pertama itu ada pentingnya pengurangan pencurian kas. Yang kedua itu fungsi penagihan piutang dagang seharusnya tidak mempunyai akses fisik ke kas atau cek. Yang ketiga itu fungsi piutang dagang harus mampu mengidentifikasi sumber suatu pengiriman uang dan faktur aplikasi harus dikredit. Yang ketiga itu dokumen, catatan, dan prosedur. Yang pertama itu ada cek diterima dan dikirim atau disimpan. Yang kedua itu ada daftar pengiriman uang dipersiapkan dan dimasukkan secara online pelanggan, nomor faktur, dan jumlah setiap pembayaran.